puasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga bunda-bunda yang ada di studio Jawa Pos TV, yang semuanya cantik-cantik, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan tidak hanya cantik wajahnya, tetapi juga cantik hatinya, cantik perilakunya, dan juga tentu cantik dompetnya. Senang sekali rasanya saya Cita Helmi bisa kembali hadir menyapa dan juga menemani para pemirsa di Ramadan 1446 Hijriah ini dalam program spesial persembahan dari Jawa Pos TV Ramadan Ceria, berkah berkah berkah. Dan pada kesempatan kali ini tidak terasa kita sudah berada di Ramadan 10 hari kedua. Dan seperti apa keutamaan dan juga fadilah dari 10 hari kedua di bulan suci Ramadan akan kita bahas pada tema kali ini. Dan saya tidak sendiri kali ini, saya ingin menyapa sahabat saya, ada Firdausia Aulia Firdausia. Firdausia Alia. Halo. Assalamualaikum Bunda. Ya, halo. Setuju ya, hari ini Bunda bikin kita semuanya semangat ya. Hitam, merah, berapi-api. Puasanya insya Allah tambah lancar Bunda. Amin. Alhamdulillah. Saya mau kenalan dulu sama bunda-bunda yang ada di sini. Coba saya minta tepuk tangannya, boleh? Semangatnya mana dong? Kan sebentar lagi buka puasa. Udah nyiapin apa? Masih bingung nggak? Menu sahur, menu bukanya apa? Buat suami apa? Tumbas kabeh ibu-ibu. Tumbas. Ya apa? Ini kejari solehah ya apa? Ini tumbas semua. Nggak apa-apa. Yang penting semuanya bisa hadir di sini, nggih. Oke, sekarang saya mau kenalan dulu karena ini banyak banget yang alhamdulillah sudah hadir di studio kita. Monggo ibu. Ya, ini saya mau lihat ini yang baju merah. Oh, bukan baju merah, baju hitam, jilbab merah ini dari mana? Kami dari Musliman Gresik bersolawat, tebar solawat, raih syafaat. 1, 2, 3. Ramadan kita di sini di acara Ramadan ceria yang diadakan Jawa Pos TV. Semoga mendapat siraman kasih ilahi. MGB tebar salawat, raih syafaat. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Masya Allah, panjang lagunya. Siapa yang menciptakan ibu? Oh, Bunda Lina. Saya kira anak Hermansyah. Bukan ya. Oke, di sebelah kiri saya ini juga gak kalah cantik. Pakai baju putih, jilbabnya pink. Saya mau kenalan dulu yang jilbab pink. Ayu menik-menik ini dari mana? Kami dari Al Yasmin, ikhlas, bahagia, barokah, alhamdulillah. Al Yasmin jaya menggapai ridhonya, menggapai ridhonya. Al Yasmin, ikhlas, bahagia, barokah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Al Yasmin sudah hadir. Sekarang saya mau ke atas dulu. Masya Allah, ini nggak kalah ceria. Bajunya hitam, jilbabnya kuning. Ini usianya 17 tahun semua ya. Harus, oh berapa?
17,5 ya. Oke, ini harus lebih semangat, jangan kalah sama yang jilbab merah sama jilbab pink. Jilbabnya kuning kudu langsung tambah semangat nggih Bu nggih. Oh, harus baik. Oke, monggo mbaknya yang cantik. Jilbab kuning dari mana? Kami dari Majelis Taklim Nurul Jannah. Wani ngaji, wani. Ramadan berkah, Ramadan ceria, berkah. Ini biasanya kalau wani-wani biasanya tidak persebaya ya Bu ya. Kakek tidak persebaya ini Bunda. Tapi hari ini kita semua mau ngaji sama Bunda Cita sama Ustadz. Oke. Boleh tepuk tangannya lagi dong. Monggo Bunda Cita. Masya Allah, saya melihat aura yang sangat positif. Dari sini terpancar semuanya. Gak ada yang punya utang. Kecuali yang punya utang. Ini makanya terpancar. Tuh kan saya bilang, tidak ada yang punya utang kecuali yang punya utang. Tapi barangkali hari ini ada yang punya utang, mudah-mudahan cepat bisa nyauri semua. Amin. Dan doa terbaiknya mudah-mudahan yang disauri mboten purut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang luar biasa kali ini, sekali lagi kami sampaikan bahwa kita akan mengambil tema menggapai ampunan di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan ini. Untuk itu, segera saja kita undang beliau Ustadz Muhammad Hasan Ubaidillah yang akan menyampaikan tausiah kita pada kesempatan sore hari ini. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribad, seorang ulama terkemuka, menulis sebuah karya namanya Irsyadul Ibad ala Sabilir Rasyad. Di dalam kitab tersebut beliau menceritakan bahwa ada seorang pemuda yang banyak berbuat fasik. Akan tetapi ketika bulan suci Ramadan, pemuda ini senantiasa menghormatinya dengan selalu menggunakan pakaian yang bagus. Kemudian datang ke masjid, beribadah, bertaubat kepada Allah, menyesali dosa-dosa yang telah diperbuatnya pada masa lampau. Hal itu dilakukan hingga sampai akhir Ramadan. Dan pemuda tersebut ditakdirkan setelah melaksanakan Idul Fitri meninggal dunia. Ulama ini kemudian bermimpi pemuda ini memasuki tempat yang begitu indah menggunakan pakaian yang juga indah. Kemudian ditanya, "Wahai pemuda, setauku kamu sering berbuat fasik, sering melanggar ketentuan Allah. Tapi mengapa kamu diberikan derajat keistimewaan sebagaimana sekarang?" Lantas pemuda ini menjawab, "Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah kuperbuat pada masa lampau. Karena pada bulan Ramadan aku bersungguh-sungguh untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala." Riwayat ini didasarkan atas hadis dari Imam Bukhari yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanan dan hanya mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lampau. Juga ditegaskan dalam riwayat Al-Khuzaimah dan Al-Baihaqi mengatakan, inna fi Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Tentunya dosa-dosa seperti apa yang diampuni oleh Allah sehingga kita layak mendapatkan kenikmatan surga Allah akan kita bahas pada segmen berikutnya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya pemirsa, kita akan mengupas tema kita yang luar biasa kali ini tentu bersama dengan Ustadz dan juga saya dalam program spesial persembahan dari Jawa Post TV, yaitu Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Puluhan rumah di desa Sukamakmur mengalami kerusakan yang cukup parah akibat pergeseran tanah. Saat peristiwa terjadi, warga sekitar awalnya mendengar suara retakan dari belakang rumah, langsung segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kista itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Baik, masih bersama saya Cita dan juga Firdaus Aulia dalam spesial program Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Bunda masih ingat tadi kita akan membahas apa? Betul, 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Untuk itu kita akan tanya langsung kepada Ustadz, mengapa kita harus menggapai ampunan di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Ustadz silakan. Baik, terima kasih Bunda. Mengapa kok kemudian kita di 10 kedua bulan Ramadan atau pertengahan ya, ini pertengahan bulan Ramadan ini kita selalu berupaya untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang tadi saya jelaskan di awal, ada sebuah riwayat dari Imam Muslim maupun Imam Bukhari, maka hadis ini namanya muttafaqun alaih, sahih ya. Man shoma Ramadhana, barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban karena hanya mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tentunya ibu-ibu kan banyak dosanya kan yang telah lalu-lalu itu. Itu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita puasa Ramadan dan hanya mengharap karena iman dan karena hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Di dalam sebuah riwayat yang lain ada yang mengklasifikasi ya. Mengklasifikasi selama Ramadan ini menjadi 3 tahapan ya. Riwayat ini dasarkan atas riwayat Imam Baihaqi
dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab Fadhailul A'mal. Riwayat mengatakan inna fi Ramadan, sesungguhnya di bulan Ramadan itu awaluhu rahmatun. 10 hari pertama Allah itu mencurahkan rahmat ya, dengan seluas-luasnya. Wa ausatuhu maghfiratun. Dan di pertengahannya 10 hari kedua Allah mencurahkan ampunan kepada semua hambanya yang minta ampun kepada Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan di 10 hari terakhir Allah membebaskan orang yang berpuasa itu dari api neraka. Baik. Maka ini yang menjadi dasar Bunda Cita. Iya. Ustadz, kita ini kan di 10 hari kedua kan dianjurkan untuk mengejar pahala, kemudian menggapai ampunan ya. Padahal kalau di masjid-masjid kalau kita perhatikan, semakin Ramadan berakhir itu jamaah salat tarawih itu semakin mengalami kemajuan. Maju jadi imam. Ya, betul. Softnya. Ustadz, apa keistimewaan 10 hari kedua di bulan suci Ramadan? 10 hari pertama, kedua, dan terakhir itu semuanya istimewa. Akan tetapi kalau kita menyadari bahwa dengan sudah berakhirnya 10 yang pertama, artinya Ramadan sudah mulai merangkak untuk meninggalkan kita semuanya. Sedih. Maka di sini banyak riwayat yang mengatakan para sahabat ketika 10 hari pertengahan Ramadan ini, kedua ini, maka seperti Abu Bakar As-Siddiq, itu dalam sebuah riwayat itu menyedekahkan semua hartanya. Semua hartanya. Nah, Kalung, gelang, anting-anting. Nggak takut miskin ya Ustadz ya? Loh, sudah tidak takut seperti itu kalau sudah dijamin oleh Allah. Sudah, karena orang-orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan total, dengan sepasrah-pasrahnya, itu dijamin keperluan hajat hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika Abdurrahman bin Auf ya, seorang saudagar ya, yang kaya raya ya, dia itu ingin miskin. Karena Rasulullah itu pernah berdoa, Allahumma miskinan wa amitni miskinan. Ya, saya berdoa, Rasulullah berdoa, ya Allah hidupkanlah aku dalam kemiskinan dan matikan aku dalam kemiskinan. Kira-kira berani enggak? Enggak, sekarang tambah takut miskin tambah doa saya gini Ustaz, Allahumma tambah soge. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah hidupkan aku dalam kemiskinan, wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam kemiskinan. Karena apa? Agak ake-ake hisabe. Maka sahabat itu berlomba-lomba untuk miskin. Tapi Abdurrahman bin Auf itu karena saking pingin miskinnya, kan dia ada seorang saudagar yang kaya raya, yang sukses. Suatu saat dia membeli kurma sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyak beli kurma itu. Dengan harapan dia itu rugi. Tapi di suatu tempat di daerah, konon di daerah Syria atau di kawasan Yaman, di sana ada wabah penyakit pes. Yang itu obatnya adalah kurma yang busuk. Lah ini, akhirnya mencari lah kurma yang dibeli Abdurrahman bin Auf ini yang diharapkan busuk gak laku. Itu malah dibeli dengan harga yang berlipat-lipat. Jadi tambah soge. Itu kira-kira kalau di antara kita ada nggak ya yang doa, ya Allah jadikanlah aku orang yang miskin dan matikan. Buanter nggak ada. Hidupkanlah aku dalam kemiskinan. Kalau perlu ya, setiap hari minum obat tolak miskin. Gitu Ustaz. Iya. Kemudian jadi, banyak ya sahabat kayak Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan memiliki keistimewaan masing-masing. Iya baik Ustaz. Ya, masing-masing punya keistimewaan. Baik Ustaz, kita ini kan semuanya punya dosa ya. Adakah di antara bunda-bunda yang tidak punya dosa? Tolong angkat tangan. Saya kepengen tahu wajahnya. Nah, kalau kita menyadari bahwa di antara kita ini punya dosa, lalu dosa-dosa apakah yang harus kita refleksi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah riwayat begini ya, yang perlu kita renungkan bersama. Laisal kabair bil istighfar wa laisa shaghair illa bil istimrar. Jadi tidak ada dosa besar kalau kita itu minta ampunan dan bertobat kepada Allah. Tapi tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Jadi kecil akhirnya besar. Tapi dosa besar, tapi kalau kita tobat
kemudian minta ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah. Maka di sini perlu kita refleksi, selama kita hidup itu, dosa besar apa yang kemudian pernah kita kerjakan. Dan dosa-dosa kecil apa yang tidak merasa kita lakukan, tapi itu dosa. Maka baik dosa kecil maupun dosa besar, itu semua kita refleksikan. Dosa kepada bapak ibu kita, ini paling utama harus kita refleksikan. Dosa kepada keluarga kita, seorang istri kepada suaminya, seperti apa, kepada keluarga seperti apa, kepada temannya seperti apa. Yang punya utang-utang tadi itu segera dibayar supaya gak ditagih di hadapan Allah. Dan nyaur. Yang sering menyakiti temannya, berkata-kata kotor, memaki, mengumpat, memfitnah, ya segera minta maaf kepada orang tersebut. Sehingga itu refleksi yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, agar dosa-dosa besar kita setelah kita taubat beristighfar diampuni oleh Allah, dosa-dosa kecil juga jangan terus dilakukan. Ya, walaisas shaghair illa bil istimrar. Iya, dosa kecil yang sepertinya kita enteng, tapi dilakukan terus. Wong atase gibah ae kok. Atase gibah tipis-tipis. Kadang malah sombong ya Bunda, karena kita nggak ngelihat dosa kecil itu gak kerasa. Ketoke orang ngelihat orang itu, kita ngelihat orang dosanya gede dirasani ya, padahal kita kecil-kecil akhirnya juga jadi banyak gitu. Dan malah berulang ya Ustaz ya. Kalau kecil-kecil itu ya Allah gak kerasa kita. Gak kerasa, hibah dianggap kecil. Hasud dianggap kecil, padahal bisa melalap ya. Ya, kebaikan-kebaikan manusia sebagaimana api melalap kayu bakar. Iya, baik Ustaz. Hasad kan seperti itu. Nanti akan kita lanjutkan pemirsa dan juga Bunda-Bunda yang ada di studio. Nanti perbincangan ini akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita dan juga Firdaus Aulia dalam program spesial persembahan Jawa Pos TV Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Selamat datang Ramadan, bulan penuh ampunan. Selamat datang penuh ganjaran, mari kita menyambut dengan hati gembira, mari kita menyambut dengan hati bahagia. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Puluhan rumah di desa Sukamakmur mengalami kerusakan yang cukup parah akibat pergeseran tanah. Saat peristiwa terjadi, warga sekitar awalnya mendengar suara retakan dari belakang rumah, langsung segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Tetap bersama saya Cita dan juga Firdaus Aulia dalam program spesial Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Kira-kira Bunda-Bunda masih ingat gak dosa-dosa yang kita lakukan? Dan terus dilakukan.
Jadi memang kadang-kadang ketika kita melakukan dosa itu tidak terasa ya. Enteng no. Nah, kita mau tanya kepada Ustadz. Ustadz, makna ampunan itu seperti apa yang dimaksud? Ampunan itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala nyepuro, ya, memaafkan kesalahan yang telah kita perbuat. Ketika Nabiullah Adam dengan Sayyidah Hawa memakan buah khuldi, ya, wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kamu mendekat ya pohon ini, apalagi sampai memakan buahnya. Lah itu kemudian dilanggar. Ini kan perbuatan dosa. Ya, akhirnya Nabiullah Adam dan Sayyidah Hawa diturunkan ke bumi, Nabi Adam di India, kemudian Ibu Hawa ada di Saudi Arabia. Itu bertahun-tahun itu istighfar. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu terus istighfar seperti itu. Rabbana ya Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Terus sampaikan kezalim pada dirinya sendiri. Ya. Juga bagaimana ketika itu ya sekian lama baru kemudian diampuni oleh Allah setelah istighfar sekian lama. Nabiullah Yunus meninggalkan kaumnya, dibiarkan, ya itu dianggap itu lari dari tanggung jawab, hanya dimakan ikan. Bertobat di perut ikan itu. La ilaha illa anta ya hayy subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Seperti itu memuji Allah. Sehingga apa? Allah kemudian ketika melihat kesungguhan itu dimaafkan. Lah itulah makna ampunan. Bagaimana ketika kita bersalah kepada Allah, melanggar ketentuan Allah, hablum minallah, istighfar kepada Allah. Itu konteksnya hablum minallah. Tapi kalau hablum minannas, sampean duwe salah nang nggone wong tuane. Ya, bojo duwe salah nang nggone bojone. Ya, istri punya salah kepada suaminya. Anak punya salah kepada orang tuanya. Panjenengan punya salah sama keluarganya, tetangganya, sahabatnya. Ya, entah kesalahan apapun itu namanya hakul adami. Jadi kesalahan yang diperbuat kepada sesama manusia. Dan ini di samping istighfar kepada Allah juga harus meminta maaf kepada orang-orang yang disakiti atau yang dizalimi. Allah menegaskan itu dalam Al-Qur'an. Khudhil af. Ya. Jadilah kamu orang yang pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf. Ya. Kemudian kerjakanlah hal-hal yang baik. Wa'arid anil jahilin. Tinggalkan orang-orang yang bodoh. Orang bodoh itu salah gak gelem. Jaluk sepuro itu orang bodoh. Jadi kita sudah tahu salah, tapi sok bener, gak merasa bersalah. Itu namanya wa'arid anil jahilin. Itu orang-orang yang jahil. Iya, baik Ustadz. Kemudian bagaimana Ustadz dengan permintaan maaf orang-orang di sekitar kita? Apakah itu juga harus dianjurkan? Permintaan maaf orang di sekitar kita. Orang yang bersalah kemudian minta maaf itu bukan anjuran, kewajiban. Jadi kalau kita salah, ya, kemudian minta maaf, itu kewajiban. Justru kalau kita punya salah, tidak mau minta maaf, itu dosa. Ya, harus ditinggalkan. Maka kalau panjenengan merasa punya salah, wajib hukumnya minta maaf. Itu wajib loh ya. Wajib hukumnya. Kalau tidak minta maaf sampean itu dosa. Ya, jadi kalau salah, sudah tahu salah tapi tidak minta maaf, itu berdosa. Maka panjenengan semua, ayo sekarang data semuanya. Diiling-iling di data semuanya. Saya pernah salah kepada orang tua, salah kepada suami, salah kepada istri, salah kepada anak, salah kepada orang tua. Terus ditulis ya Ustaz? Ditulis semuanya. Jaluk sepuro. Makanya kemudian dalam tradisi-tradisi kita menjelang Ramadan karena bulan suci kita, ya tradisi kita minta maaf. Walaupun kita tidak ingat apa sih kesalahan kita sih, tidak ingat. Tapi mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja nyinggung orang. Padahal itu menurut panjenengan biasa-biasa saja, tapi menurut orang lain itu luar biasa. Baik.
Bentar ya Firda, Ya. kita harus berikan kesempatan yang lewat berikut ini. Tetap bersama saya Cita dan juga Firdaus Aulia. dalam program spesial persembahan Jawa Pos TV Ramadan Ceria Berkah. Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Laporan masyarakat yang mengeluhkan adanya pupuk subsidi yang dijual di atas harga eceran tertinggi. Koordinasi ini dilakukan untuk persiapan arus mudik lebaran tahun 2025. Seperti inilah suasana dapur produksi tasbih berbahan dasar kayu cendana dan gaharu di Desa Bawangan, Kecamatan Tolong saksikan kami hadir setiap hari jam 10 hingga jam 11, 1 jam bersama Update Jatim. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling menyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Hahlo, dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update makan wena setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Update terus makan wena hanya di Jawa Pos TV. Lolos. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Lebih semangat ya Bunda. Lebih semangat lagi. Stop. Terima kasih. Saya Cita dan juga Firdaus Aulia. tetap menemani Anda dalam program spesial Ramadan Ceria Berkah. Berkah, berkah. Masya Allah. Bunda, saya ini punya curhatan buat Ustadz. Ini Boleh. bukan pernyataan. Buat Ustadz bukan kan? Buat Ustadz. Yes, aku tak ada di sini. Oh, jangan gitu dong. Ustadz, ini gimana? tentang saya pribadi. Saya Ustadz ini kok kalau kamu yang curhat beda ya? Iya, langsung berbunga-bunga. Ustadz, saya ini orangnya gampang sekali memaafkan. Tapi susah buat minta maaf. Karena saya ngerasa, ya wes kan aku nek wong-wong iki salah, terus tak maafin, wes pokoknya tak maafin. Gak gampang marah, gampang memaafkan. Gak gampang marah, gak gampang emosi. Tapi saya juga akhirnya males buat minta maaf. Mungkin karena menganggap semua orang seperti dia juga. Betul, gampang itu kayak gimana memaafkan. itu Ustadz? Ya, saya tadi sudah katakan bahwa minta maaf itu merupakan kewajiban ketika kita merasa bersalah kepada orang, menzalimi orang, ya, kemudian memfitnah orang dan lain sebagainya. Padahal afdholul iman, utamanya iman itu adalah asrobru wassamahah. Jadi paling utamanya imam itu adalah sifat sabar dan orang yang mudah minta maaf. Bukan mudah memaafkan ya Ustadz ya? Ya, minta maaf dan memaafkan itu as-samahah. As-samahah itu orang yang mudah memaafkan dan orang yang ketika bersalah mudah tergerak hatinya untuk meminta maaf. Maaf ya Bunda Cita. Oh iya, sama-sama. Sanggulnya dong. Ustaz. Jadi kalau seperti itu ya segeralah. Segera minta maaf. Ya, saya juga punya pertanyaan Ustadz. Ya, gimana? Ustadz, bagaimana jika kita membiarkan sebuah kesalahan kita terhadap orang lain sampai orang itu menganggap lupa, kesalahan kita itu seperti dilupakan gitu Ustadz. Nah, kalau sudah seperti itu, kita ini belum minta maaf tapi orang itu sudah memaafkan. Itu kira-kira seperti apa Ustadz? Itu urusan dia kepada Allah. Ya,
Karena orang yang bersangkutan, ya, dia tidak minta maaf. Itu karena kejembaran hatinya, kelapangan hatinya. Kelapangan hatinya, maksudnya gini, sudah Ustaz, memaafkan ya, dulu. Kita. Jadi misalkan saya punya salah nih ya sama salah, Ustaz. ya. Ustaz itu sudah memaafkan. Saya enggak minta maaf sama Ustaz. Lah, tapi urusannya berarti yang berurusan saya dengan Allah. Dengan Allah. Rugi nanti namanya di akhirat. Jadi di akhirat tapi itu kan orang sudah seperti dimaafkan. Sama Ustaz sudah dimaafkan gitu ya. Jadi orang ini mempunyai keutamaan keimanan, maka dibangunkan istana surga. Masya Allah. Jadi orang-orang yang mudah memaafkan itu luar biasa derajatnya di sisi Allah. Ada sebuah kisah yang menarik begini Bunda Cita. Ya. Suatu saat ketika Rasulullah itu sedang bincang-bincang dengan para sahabat, Rasulullah tersenyum gitu. Ternyata saat itu Allah membuka hijab, ya, membuka hijab Rasulullah, ya, dipertontonkan ada dua orang yang mengadu kepada Allah karena dia punya kesalahan, dia menzolimi temannya. Nah, tapi doanya itu aduannya itu begini, ya Allah, coba ambilkan kebaikan-kebaikan untukku karena dia pernah mendolimi aku ketika hidup di dunia. Lalu bagaimana dia mau diambil kebaikannya, wong dia itu gak punya kebaikan sama sekali. Apa yang mau diambil? Setelah itu kemudian, kalau begitu timpakan dosa-dosaku kepada dia, ya Allah, karena dia waktu di dunia mendolimi aku, punya utang gak nyaur-nyaur, ditagih-tagih malah muring-muring. Wonge teko. Kudunge apa? Merah. Merah lah Bunda. Apakah termasuk orang yang menuduh itu nanti juga pahala baiknya diberikan saya, Ustaz? Nah, iya. Akhirnya kan kemudian orang yang menuntut kepada Allah untuk memperoleh keadilan karena didolimi itu, sama Allah dibukakan hijab di sana. Di sana ada surga, ada istana dengan kemilau intan berliannya, dengan singgasana yang luar biasa. Kemudian orang yang mengadu kepada Allah ini bertanya kepada Allah, ya Allah, untuk siapa gerangan istana itu, ya Allah? Kemudian Allah menjawab, ini adalah aku persiapkan untuk orang-orang yang mudah memberikan maaf. Masya Allah. Maka kemudian orang ini, ya sudah ya Allah, aku akan memberikan maaf kepada dia. Aku maafkan kesalahan dan kezaliman saudaraku ini. Tapi kemudian Allah berfirman, gandeng tangan dari sahabatmu ini, bersama-sama kau masuk ke surga Allah. Artinya orang yang memaafkan dan orang yang minta maaf sama-sama mempunyai derajat mulia di sisi Allah, dipersiapkan istana intan permata di surga Allah. Kan indah kan? Kadang-kadang begini Ustadz, orang minta maaf itu caranya gini, halah ta sing ngene kok gelem nyepuro kon niku kok cik. Gitu. Ya apa ya? Emosi ya. Oh, persis ini. Pengalaman Bunda ya. Pengalaman pelaku. Pelaku. Iya, baik Ustadz, nanti akan kita lanjutkan ya Ustadz. Setelah beberapa jeda iklan berikut ini, saya Cita dan juga Firdaus Aulia tetap setia bersama Anda pada program spesial Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Ya syahr Ramadan, ya syahr siyam, marhaban ya syahr Ramadan, ya syahr siyam, marhaban ya syahr Ramadan, ya syahr siyam, marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Post TV.
bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Terima kasih untuk tetap bersemangat, untuk tetap setia pada program spesial Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ustadz, ngomong-ngomong tentang memaafkan, Iya, misalnya ini ya, misalnya kita ini mengutangi orang, Ustadz. Iya. Mengutangi. Kok mengutangi yo? Jadi memberikan pinjaman, memberikan utang, memberikan pinjaman kepada orang lain. Orang kaya soalnya Bunda Cita ini. Memberikan, amin. Memberikan mengutangi maneh, memberi hutang, memberi pinjaman kepada orang lain. Kemudian kita ini uangnya lo gak nyaur Ustad. Lah. Curhat semua. Mewakili budak-budak nggak sih? Iya. Entar budak-budak bagian gak nyaur apa bagian? Bagian mengutangi dong. Iya kan uangnya banyak. Iya, misalkan kita ini memberi pinjaman kepada orang lain, terus yang dipinjami itu gak ngawai ngono lho, koyo gak ndek hutang. Sabar Bunda, sabar. Terus habis itu, terus tambah tahun, tambah koyoannya dhek iku koyo niat bayar. Koyo gak niat bayar. Lah padahal kita itu juga mau nagih itu juga sungkan, Ustaz. Yeah. Kira-kira orang yang seperti ini nanti bagaimana di hadapan Allah, Ustaz? Jadi menagih hutang itu mengingatkan orang untuk membayar hutang itu merupakan kewajiban juga. Itu namanya wa'mur bil ma'ruf, itu juga diantaranya seperti itu. Jadi kalau panjenengan nagih mengingatkan orang yang punya utang sama sampean, itu wajib hukumnya. Supaya dia tidak ditagih di akhirat, diingatkan kasian dulu ya, di Ustaz, dunia. ya. Tapi kalau sampean kemudian gerundel dewe, akhirnya kemudian menjadi prasangka. Sebentar gerundel, kok malah rapat dewe? Sebentar ya Bunda. Gerundel dewe kami, orang kok ngene yo, utang gak merasa utang, gerundel dewe. Itu merupakan prasangka buruk. Berprasangka buruk seolah-olah itu dia itu tidak mau bayar, padahal dia itu memang lupa. Padahal dia lupa. Ya Allah, selawe juta lali. Iya. Memang butuh diingatkan. 100 juta lali. Kalau sampean tidak mengingatkan, sampean dosa. Ya. Tapi kalau sampean tidak mengingatkan gerundel dewe, itu juga dosa. Allah mengingatkan begini dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jauhilah kamu prasangka buruk. Jadi kan prasangka buruk. Fa inna ba'dadh-dhonni ismun. Karena sebagian prasangka itu dosa. Maka ya, nanti akhirnya kepada suudzon. Itu dosa. Maka kalau daripada ngerundel dewe, utangi gak dibayar, maka sampean ingatkan. Karena itu bagian dari amar ma'ruf tadi. Banyak pengalaman itu, saya ngutangi malah saya mati dhisik, Ustaz. Ya Allah. Karena ngenes itu tadi. Ternyata anjurannya adalah kita mengingatkan, Bunda ya. Tapi nggak boleh marah, nggak boleh marah. Diingatkan, utangi rek dibayar. Daripada nanti hitungannya di akhirat sakno sampean lo yo. Ingatkan itu juga ada etikanya. Apalagi orang-orang yang diingatkan itu orang yang di bawah kita. Maka ini mendapatkan keistimewaan dari Allah. Allah itu berfirman begini. Wa ibadur rahmani yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jadi kalau dia itu bicara dengan orang-orang yang tidak paham, itu dia itu ya enak begitu, dengan lembut. Maka nagih utang itu ya ojo keren-keren kayak debt collector. Tapi ya sing lembut. Tambah singitan kok. Ya, yang baik begitu. Ya, tapi kalau baik terus, terlalu lembut, kok paling ya tambah dijak ngobrol. Gak bisa dibayar ya Bunda. Oke, Ustadz mohon izin. Yeah. Kita selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada bunda-bunda yang ada di studio untuk bertanya. Pertanyaan pertama silakan. Assalamualaikum. Boleh berdiri Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Ustadz, saya Bu Yana dari Muslimat Gresik Bersolawat. Bu Yani. Mau tanya. Oh Bu Yana. Kalau Bu Yani kan istrinya Pak Bupati. Yana Yani. Amalan-amalan apa Ustadz yang harus kita, amalan-amalan seperti apa Ustadz yang harus kita lakukan di 10 hari bulan Ramadan? 10 hari. Di 10 hari kedua bulan Ramadan. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo Ustadz. Dalam riwayat lain di samping man soma Ramadana itu ada hadis yang mengatakan mangqoma Ramadana, ya. Mangqoma Ramadana. Barang siapa mendirikan salat ya termasuk salat sunnah, ya tarawih, ya tahajud, ya witir, ya tasbih dan sebagainya. Mangqoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka bagian dari amalan-amalan yang harus dikerjakan selama Ramadan, apalagi pertengahan itu, ya sholat malam. Sholat malam sambil kemudian kita itu senantiasa minta ampun kepada Allah. Karena wa ausatuhu maghfiratun. Makanya kemudian ketika kita itu selesai sholat witir, yang dibaca wiridnya adalah apa? Selain asyhadu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang dibaca wiridnya adalah apa? Selain asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terus yang kedua apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini cocok dengan 10 hari Ramadan. Ya, kedua Ramadan karena Allah menganugerahkan ampunan kepada hamba-hambanya. Maka ketika kita doa kepada Allah dengan memperbanyak zikir, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, itu senantiasa diistimrorkan selama Ramadan, apalagi menjelang-menjelangan akhir, pertengahan dan akhir Ramadan. Amalan-amalan yang utama juga ibadah-ibadah sosial. Semakin kita memperbanyak sedekah, semakin kita memperbanyak empati kepada sesama, ya, dengan memberikan takjil, sahur bersama. Ya, jangan lupa kalau punya zakat mal, dihitung tuh Bunda. Bunda kita ini kan pengusaha sukses. Nah, zakat malnya kadang-kadang itu kelalen, ojo sampai kelalen Bunda. Ya, itu, ya. Jadi zakat seperti itu. Mal belum zakat mall. Jadi antara ibadah vertikal ya dan ibadah horizontal sosial itu harus seimbang. Ya. Insya Allah panjenengan akan mendapatkan ampunan. Baik, Bunda. Untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriah dari Majelis Taklim Al-Yasmin, Surabaya. Ya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana ciri-ciri kesalahan atau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu saja Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya bagus ini Ustaz. Iya, kalau kita taubat, kemudian kira-kira taubat kita diterima enggak ya? Untuk mengetahui itu cirinya apa Ustaz? Dengan puasanya, saya tanya dulu, puasa jasadiyah apa sama ruhaniyah? Karena manusia itu ada bentuk yang terlihat yaitu fisik, ada bentuk yang tidak terlihat yaitu jiwa atau non fisik. Kalau panjenengan puasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, itu kan biologis sifatnya, itu yang dibutuhkan oleh jasad. Tapi apakah panjenengan juga puasa secara non fisik atau jiwanya juga puasa? Prei ngrasani, prei ghibah, prei dusta, prei seperti itu semuanya. Sehingga penyakit-penyakit hati menjadi hilang. Sombong hilang, riak hilang, hasud hilang, apalagi Bunda? Dan lain-lain. Dan lain-lain hilang. Maka kalau sampean puasanya itu puasa fisik, artinya dalam definisinya ya, imsak anil akli wasyarbi wal jima'i, itu dihindari. Kemudian juga yang membatalkan pahala puasa kita, al-kidbu wal ghaibatu wan namimah, dihindari. Maka panjenengan pasti akan muncul dalam diri panjenengan, diri hatinya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Artinya paling menonjol adalah ketenangan jiwa. Baik sampean sudah merasa tenang jiwanya, dosanya diampuni oleh Allah. Itu ciri utama. Sudahlah tenang hatinya. Wes pokoknya tenang uripe. Duwe-duwe ya gak duwe-duwe, gak tenang. Gimana Ustaz? Duwe-duwe tenang, gak duwe-duwe gak tenang. Nah, ini persoalan itu. Orang gak punya duit bisa bodoh dadak. Betul?
Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi bagaimana kita mengendalikan diri kita supaya dalam keadaan apapun kita memiliki hati yang tenang. Karena banyak syukurnya begitu Ustaz. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan, nama saya Eri dari Majelis Taklim Nurul Jannah. Ustadz izin bertanya, kalau kita melakukan dosa terhadap Allah tinggal istighfar nggih Ustadz nggih, kali sholat gitu. Nah, tapi kita sedang melakukan kesalahan kepada orang lain yang kita sudah meminta maaf, memohon maaf, tapi orang tersebut sulit untuk memaafkan kesalahan kita. Niku bagaimana Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyampang panjenengan sudah niat dan melakukan permintaan maaf kepada orang tersebut, kemudian dia tidak memaafkan, sulit memaafkan, maka itu sah menjadi urusan Allah. Artinya kewajiban panjenengan untuk meminta maaf sebagai orang yang merasa bersalah sudah gugur. Ya, kewajiban sampean sudah gugur. Adapun dia tidak memberi maaf, itu sudah urusan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gugur kewajiban sampean sebagai seorang hamba Allah yang meminta maaf ketika mempunyai kesalahan. Ya, yang penting kita sudah memiliki niat baik, etikat baik untuk meminta maaf. Urusan dia memaafkan atau tidak, itu kita kembalikan kepada Allah. Biarkan dia berurusan dengan Allah. Urusan kita sudah selesai karena kita sudah minta maaf. Kira-kira begitu ya Ustaz? Ya, betul. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah bergabung bersama kami dalam program spesial ini. Bunda-bunda, terima kasih sudah hadir di studio. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu di episode-episode berikutnya ya. Sehat selalu ya. Iya, udah lemes banget. Bentar lagi buka, sabar. Iya, tenang Bunda. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya Cita Helmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf, saya Cita Helmi. Dan saya Firdaus Aulia. Undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. pahala, dosa pun diampuni, doa pun diterima. Maulaya sholli wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa.